Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallama tasliman mazida amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, kita banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji atas keagungan dan ketinggian serta kebesarannya, dan juga sebagai rasa syukur kepadanya atas berbagai limpahan rahmat, curahan nikmat pada kita sekalian. Malam ini kita berada di malam yang terakhir di bulan Muharram 1446 Hijriah, atau mungkin kita sudah memasuki malam pertama ya di bulan Safar 1447 Hijriah. Malam ini kita adakan Ru'yatul Hilal, dan jika hilal terlihat maka berarti kita sudah memasuki bulan baru, bulan kedua dalam bulan Islam, yaitu bulan Safar di tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia, nikmat dan berkah pada kita semua. Semoga umur yang Allah berikan menjadi umur untuk kita isi dengan ladang-ladang pahala dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, malam hari ini kita akan melanjutkan pengkajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah hidup dan sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ambil dari buku Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashir An-Nadhir sallallahu alaihi wasallam. Semerbak Wangi Kisah Sang Nabi, karya dari Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafidhahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah, setelah 3 pertemuan kita membahas tentang perjalanan hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah mengambil hikmah dari hijrah tersebut. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya yang disebutkan dalam buku ini, yaitu Bina'u Masjidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pembangunan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Setelah sebelumnya juga kita pernah menyebutkan bahwa awal kali ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan disambut, maka awal kali beliau langsung mendirikan masjid, yaitu Masjid Quba. Masjid yang pertama kali ada di kota Madinah, dan akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjidnya yang kelak dikenal dengan Masjid Nabawi, yang hari ini sangat ramai dikunjungi oleh kaum muslimin dari berbagai belahan dunia. Salah satu dari masjid yang paling afdal, bahkan dialah masjid kedua yang paling afdal di dunia ini untuk kita melaksanakan salat dan berbagai macam ibadah di dalamnya. Tidak ada masjid yang lebih afdal dari Masjid Nabawi kecuali Masjid Haram. Dan keutamaan Masjid Nabawi adalah 1000 kali solat di sana, 1 kali solat di sana sebanding dengan 1000 kali solat di tempat-tempat yang lainnya kecuali Masjid Haram.
Dalam pembahasan kita malam hari ini kita akan bahas sedikit tentang bagaimana prosesi pembangunan Masjid Nabawi dan apa saja hikmah yang bisa kita petik dari pembangunan masjid tersebut. Ya, tafadhal. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kitabu Nafhati Abir min Siratil Bashirin Nadhiri sallallahu alaihi wasallam li fadilati Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Alu Yahya hafizahullah ta'ala. Qal bina'u masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه حتى باركت ناقته عند موضع مسجده وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساوهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. Kemudian judulnya adalah Bina'u Masjidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pembangunan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau lebih dikenal dengan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan diikuti oleh para sahabat hingga para sahabat-sahabat yang lain dari kalangan kaum muslimin. Dan tempat itu adalah tempat yang banyak pohon kurma, atau tempat yang biasa juga dikeringkan pohon kurma, milik dari Suhail dan Sahal, milik dari Suhail dan Sahal, dua anak yatim yang merupakan anak yang berada dalam pengasuhan sahabat yang mulia As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang dari pembesar atau pemuka dari kalangan Ansar, yang pernah kita baca, salah seorang dari nuqaba dan pemimpin dari kalangan Ansar. Maka Rasulullah SAW ketika melihat ontanya itu, kendaraannya berhenti di tempat tersebut, langsung beliau mengatakan, insyaallah ini akan menjadi tempat bagi kita, menjadi tempat bagi kita. Dan kita tahu bahwa masjid beliau itu juga akan menjadi rumah beliau, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nanti kelak akan tinggal bersama istri beliau di kawasan Masjid Nabawi itu. Beliau mengatakan insyaallah ini akan menjadi tempat singgah kita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dua gulam tersebut, dua anak yatim tersebut yang merupakan pemilik dari tanah yang disinggahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditawarilah fasawamahuma. Dalam jual beli wajar jika terjadi tawar menawar, Jadi ini bukan suatu hal yang merupakan aib dan bukan merupakan bentuk kekikiran, dan dialah sesuatu hal yang boleh dilakukan oleh orang yang ingin membeli sesuatu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menawar tanah tersebut kepada dua pemiliknya, yaitu Sahal dan Suhail, dua anak yatim tadi. Namun bagaimana tanggapan dari dua anak yatim ini, pemilik tanah tersebut?
Beliau mengatakan tidak. Kami hanya mau menghibahkan kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau tahu bahwasanya yang mau beli ini adalah Rasulullah SAW dan juga akan dijadikan tempat ibadah. Maka kedua gulam ini yang memang sudah terdidik dengan baik, terbina dengan baik oleh sahabat yang mulia As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu, maka keduanya mengatakan kami hibahkan saja, tidak usah dibeli wahai Rasulullah. Ya, tadi Rasulullah mau tawar untuk dibeli, tapi kedua anak ini justru enggan dan mengatakan mau menghibahkan saja. Lalu apa sikap Nabi SAW? Ternyata Rasulullah SAW juga tidak mau. Beliau tidak menerima hibah tersebut, bahkan mengatakan tidak, harus kamu jual, ya, harus kamu jual, dan saya hanya mau kalau saya membeli dan tidak sekadar menerima hibah, ya. Dan ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bagaimana mereka-mereka itu saling mengedepankan kepentingan dari saudaranya. Nah, ini yang kadang yang sering sebagai salah satu contoh dari al-isar. Al-isar adalah mengutamakan hak dari saudara kita atau mengutamakan hajat saudara kita. Rasulullah mau beli, namun itu tidak mau, ya, pemiliknya tidak mau dan mau menghibahkan. Dan sebenarnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang enggan menerima hadiah. Bahkan dalam sirah dan pernah kita baca dalam syama'il, di antara sifat beliau, walaupun memang beliau tidak menerima harta zakat, harta sedekah, tapi kalau hadiah maka beliau terima. Dan itu sunnah yang menerima hadiah yang dihadiahkan oleh seseorang. Tapi dalam kisah ini beliau tidak menerima hadiah tersebut. Tampaknya beliau melihat bahwa sahabat ini juga butuh dengan uang, ya. Jadi beliau tidak memanfaatkan kedermawanan, ketulusan hati dua anak tersebut untuk menghadiahkan kepada Rasulullah. Rasulullah tahu bahwasanya dia juga butuh, ya, maka Rasulullah SAW beliau membeli, ya, tanah tersebut, tentu saja setelah terjadi proses tawar menawar di antara kedua belah pihak. Dan ini juga mengingatkan kita kepada kisah dari dua sahabat yang mulia, Sa'ad bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf hartanya dibagi dua semuanya. Nah, sampai pun istrinya beliau mau ceraikan satunya dan beliau relakan untuk dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf, ya, tidak menerima tawaran tersebut, ya. Beliau berterima kasih dan beliau hanya minta kepada Sa'ad bin Rabi' untuk menunjukkan mana pasar dan beliau akan berusaha sendiri. Nah, ini ketulusan dalam ukhuwah, ya. Tidak hanya memanfaatkan kebaikan saudara kita, tapi kita saling berusaha untuk bisa memberikan sesuatu kepada saudara kita. Kadang kita menerima hadiah dari kebaikan, ketulusan hatinya, kedermawanannya, tapi kita juga berusaha bisa memberikan sesuatu kepada dia. Ya. قالت عائشة رضي الله عنها ثم بناه مسجدا فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرغب المسلمين في العمل فيه فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه فقال قائل من المسلمين لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. Kemudian akhirnya sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha,
tanah tersebut setelah terjadi proses jual beli dan sudah sah menjadi milik Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, summa banahu masjida, maka mulailah Nabi SAW membangun masjid dari tanah tersebut. Fa'amila fihi Rasulullah SAW, beliau yang langsung kerja, ya, beliau bangun masjid dan beliau yang langsung juga menjadi tukangnya, ya, menjadi kulinya, bahkan beliau yang langsung turun untuk membangun masjid tersebut. Lalu beliau juga ajak sahabat-sahabat yang lain, liyuraghibal muslimina fil amali fihi, beliau juga ajak sahabat, ya, untuk membangun masjid tersebut. Dan ini salah satu amalan yang sangat mulia, ya, membangun masjid. Maka kaum muhajirin dan ansor, mereka begitu semangat membangun Masjid Nabawi, ya. Wada'abu fihi, dan mereka rutin melakukannya itu. Dan ada dari kalangan kaum muslimin mengatakan, la in qa'adna, ya, kalau kita duduk-duduk saja lalu melihat Nabi SAW kerja masjid ini sendirian, maka sungguh amalan kita lah amalan yang sesat, ya. Ini tentu saja teladan yang sangat baik yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan memang rasanya lain, ya, rasanya lain kalau ada masjid, ya, biasa kita katakan masjid perjuangan, yang mungkin kita sendiri yang langsung membangunnya. Ya tidak mengapa, mungkin kami juga sebutkan contoh, ya, Masjid Wahdatul Ummah, ya. Masjid Wahdatul Ummah itu di Jalan Abdullah yang Surua, waktu dibangun, dicor, dibangun, itu tidak ada juga tukangnya, dalam artian tukang yang profesional, ya. Yang kerja-kerja itu yang kami ketahui, ya, adalah ustadz-ustadz juga semuanya, atau murabbi-murabbi yang kami kenali, ya. Karena waktu itu kami juga alhamdulillah baru berapa tahun bergabung dalam kajian, kalau tidak salah itu di tahun 88, ya, atau 89, ya. Kami baru SMA atau tamat SMA atau kelas 3 SMA. Dan yang kami lihat langsung, ya, alhamdulillah ikut juga dipanggil kerja orang cor, kita juga ikut bantu. Kami lihat sendiri bagaimana orang tua kita, ya, Pak Danyunta rahimahullah, ya, beliau langsung kerja. Ada juga Ustadz Mansur Salim rahimahullah, ya, Ustadz Syamsuddin Tholib rahimahullah, dan ustadz-ustadz kita yang lain, dan ustadz-ustadz yang lainnya, termasuk ustadz kita Ustadz Taufan apa semuanya. Waktu itu alhamdulillah kita kerja masjid itu, ya, yang kita sebut sebagai masjid perjuangan pertama, ya, markas dakwah kita. Memang terasa beda, ya, ketika kita ikut juga punya saham dalam, bukan sekedar dalam menyumbang untuk pembangunan masjid, tapi terjun langsung dalam pembangunan masjid itu. Dan itu juga alhamdulillah diulangi sedikit sejarahnya, ya, pada saat kita bangun Masjid Anas bin Malik Setiba Makassar, ya. Tahun berapa itu? 2017 mungkin, ya. 2014? Nah? 2015, ya. Jadi para ustadz-ustadz, dosen-dosen dan mahasiswa sama-sama kerja, ya, mencor masjid itu. Ini yang dirasakan oleh sahabat, ya, mereka bergotong royong dan begitu semangat untuk membangun Masjid Nabawi, karena mereka lihat langsung Nabi SAW melakukannya. Sampai-sampai sahabat mengatakan, sesat kita ini, sangat keliru kita ini, sangat sesat kita kalau kita melihat Rasulullah kerja sendiri lalu kita biarkan dan tidak membantunya. Dan di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW yanqulu ma'hum al-labin. Jadi beliau langsung juga mengangkat bersama para sahabat al-labin, batu bata, ya. Dan untuk bangunan tersebut. Dan ini menjelaskan kepada kita jamaah sekalian bahwa pemimpin, termasuk pemimpin besar, ya, pemimpin tokoh 01, itu juga tidak mengapa dan bukan kekeliruan
dalam manajemen, dalam satu organisasi ketika kerja juga masalah-masalah yang dikatakan masalah-masalah yang teknis ya. Biasa kan dibilang pemimpin cuma berpikir ya, pemimpin cuma mengatur. Adapun masalah teknis berikan kepada bawahan atau berikan kepada anak-anak mudanya saja ya. Rasulullah mencontohkan lain ya. Beliau juga yang berpikir dan beliau yang mengatur, tapi beliau juga tidak sungkan-sungkan untuk terjun langsung di medan. Dan itu beliau contohkan dalam banyak momen sejarah. Bukan cuma karena di Masjid Nabawi ini masih sedikit para sahabat. Nanti dalam perang Ahzab juga beliau ikut dalam dalam menggali parit selokan, dalam bahkan memukul batu dan mengangkat dan seterusnya. Ya. Ini pelajaran kepemimpinan yang sangat indah yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau dikatakan beliau angkat sendiri batu bata tersebut ya. Bisa dibayangkan ya gimana kok seorang tokoh yang sangat kita hormati, yang sangat kita segani, yang sangat kita cintai sampai mengangkat batu bata ya. Kita mungkin bilang enggak usah Ustaz, ya enggak usah kita nanti saja. Tapi Rasulullah mencontohkan bagaimana beliau mengangkat langsung batu bata tersebut pada saat pembangunan Masjid Nabawi. Dan beliau mengatakan sebagai motivasi kepada para sahabatnya bahwa apa yang kita angkat ini, yang kita angkut ini bukan seperti waktu kita mengangkut ala sesuatu barang-barang yang kita angkat dari Khaybar ya, yang kita angkat dari Khaybar. Tapi ini sesuatu yang lebih mulia dan lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lisan beliau tidak pernah berhenti juga untuk berzikir dan berdoa ya. Jadi di samping kerja waktu itu sedang membangun gotong royong, beliau juga tidak pernah berhenti untuk berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma innal ajra ajrul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya balasan yang terbaik adalah balasan akhirat. Farham al-ansara wal muhajirah. Maka ya Allah, sayangilah, rahmatilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Beliau doakan sahabat-sahabat yang waktu itu bekerja bersama-sama dalam membangun Masjid Nabawi. Ya. Wa bunya masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa suqifa bil jaridi wa ju'ilat qiblatuhu min al-labin wa yuqalu bal min hijaratin mandudatin ba'daha ala ba'd wa ju'ilat 'umuduhu min judhu'in nakhli wa kana asasuhu min al-hijarati qariban min 3 adhru'in wal baqi min al-labin wa kana tuluhu 100 dhira'in wa 'arduhu kadhalika fahuwa murabba'un wa ju'ila lahu 3 abwab. Ya. Lalu di sini dikatakan bahwa Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu dibangun pertama kali ya, ini bangunan pertama, bukan bangunan yang saat sekarang ya. Kita tahu ini akan renovasi yang berkali-kali, utamanya di masa-masa Saudi hari ini ya. Jazakumullah khairan. Tapi awal kali Masjid Nabawi itu dikatakan bahwa atapnya dari pelepah kurma dan kiblatnya dari batu bata. Bahkan sebagian mengatakan dari batu yang disusun secara merata. Kemudian tiang-tiangnya, ya tentu saja teknologi waktu itu membutuhkan banyak tiang ya. Tiang-tiangnya itu dari batang-batang kurma. Subhanallah ya. Jadi bukan seperti tiang-tiang kita saksikan hari ini. Tiang-tiangnya adalah dari batang-batang pohon kurma. Dan asasnya, pondasinya dari batu yang kira-kira pondasinya itu sekitar 3 hasta ya, 3 hasta, 3
hasta ya, zira hasta ya, iya, artinya sekitar 1,5 meter jadi pondasinya. Ya mungkin lumayan ya, lumayan pondasinya, lumayan dalam itu dalam ukuran teknologi pada saat itu. Ya. Jadi 1,5 meter kurang lebih pondasinya. Kalau saat sekarang berapa pondasinya? 5 meter, iya 2 meter ke 2 meter ya, 5 tingkat ya, enggak yang bangunan yang 2,5 meter ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana sudah melihat pentingnya kedalaman dari pondasi tersebut ya, padahal bangunannya masih sangat sederhana. Jadi sekitar 1,5 meter kedalaman pondasinya. Dari batu dan juga sebagiannya dari batu bata. Jadi kalau saat sekarang ya batu, kalau sekarang batu sungai ya, kurang lebih samalah. Adapun luasnya panjang kali lebarnya itu adalah 100 hasta. Jadi sekitar 50 meteran ya. Dan lebarnya juga demikian. Jadi persegi 4 panjang ya. Jadi ya persegi. Jadi 50 kali 50. Masya Allah ya. Jadi sudah lumayan luas waktu itu. Jadi 50 kali 50 ya. Dan pintunya ada 3 pintu ya, pintunya ada 3 pintu ya. Itu bangunan awal ya, bangunan awal dari Masjid Nabawi yang pertama kali dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ad-durus wal ibar. الأول بني المسجد لكل ما يحتاجه المسلمون، ومن ذلك إقامة الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله. الألف إقامة الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله. الباء تعليم المسلمين. الجيم لقاء المسلمين وإقبال الوفود واستقبال لقاء المسلمين واستقبال الوفود وعقد ألوية الجهاد في سبيل الله. دال إيواء الفقراء وطلبة العلم. Ya, kata Syekh di sini pelajaran dan hikmah ibrah yang bisa kita petik dari kisah singkat awal kali dibangunnya Masjid Nabawi. Yang paling pertama beliau katakan tentang fungsi masjid itu. Kenapa masjid harus dibangun? Dan kita ingat ya bahwa ini di antara bangunan yang pertama kali, proyek yang paling pertama kali dilaksanakan oleh Nabi SAW pada saat beliau berada di kota Madinah. Kata beliau, masjid itu dibangun untuk setiap yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Artinya masjid ini adalah kebutuhan kaum muslimin. Apa saja kebutuhan kaum muslimin terhadap masjid? Artinya apa saja fungsi masjid itu? Nah, ini kita harus pahami ya, karena sebagian memahami masjid itu dengan pemahaman yang sempit. Fungsi masjid itu hanya mungkin cuma untuk sholat saja. Pertama, tidak bisa disangkal bahwa masjid adalah untuk menegakkan sholat dan membaca Al-Quran dan zikrullah. Ya, jadi memang pertama kali tujuan dibangunnya masjid itu adalah untuk menjadi pusat penegakan sholat dan membaca Al-Quran dan zikrullah. Walaupun kelebihan umat Islam dibandingkan umat-umat yang lain, bahwa semua bumi ini, semua tanah bumi yang ada di dunia ini bisa kita jadikan tempat sholat, dan ini tidak ada pada umat-umat terdahulu. Maka umat Islam itu kalau tidak ada masjid, maka di mana saja masuk waktu sholat, dia silahkan melaksanakan sholat, dan tanah bisa jadi sebagai tempat untuk atau alat untuk bersuci ya, jika tidak mendapatkan air. Namun ada yang dinamakan dengan pusat
ibadah, ya ada namanya pusat ibadah. Rumah kita seyogyanya juga jadi tempat ibadah. Bahkan Rasulullah melarang rumah kita itu kosong dari zikir kepada Allah. Bahkan beliau mengatakan la taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur. Artinya tidak ada salat di situ, tidak ada zikir, tidak ada bacaan Al-Qur'an, tidak ada ibadah-ibadah. Jadi bagi umat Islam itu ibadah bisa di mana saja. Tapi tetap dibutuhkan markaz atau pusat peribadatan, tempat yang memang dikhususkan untuk melakukan ibadah, yaitu masjid lah, ya, masjid yang merupakan pusat peribadatan yang memang dibangun untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Baitullah, ya, rumahnya Allah, ya, dan kita berada di masjid untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menegakkan salat, membaca Al-Qur'an dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga penting ya. Makanya memang masjid-masjid itu harus juga dilengkapi dengan peralatan atau dengan sarana-sarana yang bisa membantu untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Ada di sini. Oh iya, Masya Allah. Tapi kalau di Masjid Nabawi itu bagus kan di depan kita langsung, ya. Adapun kalau di belakang biasa orang sudah, ya. Oh iya, Masya Allah, dimaklumi. Kemudian yang kedua adalah ta'limul muslimin. Masjid juga jadikan tempat untuk taklim, ya. Dari Masjid Nabawi lah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya, mengajarkan sahabatnya ilmu yang sangat bermanfaat sebagai tempat taklim. Walaupun kita tahu Rasulullah itu beliau mengajarkan ilmu kepada sahabatnya di mana saja. Ya, kadang di rumah Rasulullah, kadang di jalanan, dan di mana saja ketemu dengan sahabatnya beliau ajarkan ilmu. Tapi tidak bisa disangkal bahwasanya ada tempat yang harus jadi markaz untuk mengajarkan ilmu. Yang ketiga adalah di antara fungsi masjid sebagai tempat pertemuan kaum muslimin. Ini liqaul muslimin. Dulu sahabat ketemunya itu nanti pada saat di masjid. Mereka masing-masing punya profesi, punya kerjaan. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat mereka bisa ketemu lagi, kumpul di masjid. Sehingga kalau ada yang absen mereka duga ini sakit, ya, mungkin sedang sakit. Jadi mereka dulu mengabsennya di masjid, ya. Mana ini, mana fulan, mana fulan. Entah sakit fisik yang perlu untuk diziarahi, atau sakit mungkin hatinya sedang lemah, ya, imannya sedang menurun. Bahkan sebagian bilang jangan-jangan dialah yang dimaksudkan munafik, ya. Abdullah bin Umar pernah mengatakan kunna idza iftaqadna ahadan fi salatil fajr as'na bihi dzunun. Ya, Abdullah bin Umar pernah bilang kami kalau lihat ada orang yang tidak pernah hadir salat subuh kayaknya kami langsung prasangka buruk, ya. Prasangka buruk artinya jangan-jangan itulah yang Rasulullah katakan asqalus salati alal munafiqina salatul fajr wa salatul isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat subuh dan salat isya. Jadi kalau ada yang tidak pernah atau jarang atau susah salat subuh di masjid, langsung mereka prasangka. Karena memang tempat kumpulnya di situ, ya. Jadi kalau ada yang tidak ada, oh mungkin ini perlu ada masalahnya, perlu dibantu. Ya seperti juga sahabat yang mulia Thabit, ya, bin Qais Syammas. Beliau suatu saat dicari-cari Rasulullah, mana tidak ada, ya. Ternyata beliau mengurung diri di rumahnya, salah faham terhadap satu ayat, dan beliau merasa banyak dosa, banyak kesalahan karena salah faham dari firman Allah, la tuqaddimu baina yaday la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, ya. Maka Rasulullah suruh sahabat Sa'ad bin Ubadah untuk menziarahinya. Jadi memang gitu, ya, absen mereka dulu di masjid, ya. Kalau tidak ada lagi, ya dicari-cari lagi, ya. Orang hari ini kadang kita tidak terlalu pusing, ya. Di masjid tidak kelihatan, tapi kadang di tempat yang lain dicari, ya. Kalau ada di tempat olahraga tidak dilihat, mana, ya. Sekarang mana? Atau tidak ketemu di warkop, mana ini, ya. Kita gelisah, kenapa tidak pernah lagi ketemu di warkop ini? Tidak kita jadikan masjid sebagai tempat ketemu, ya. Ini adalah multaqa yang paling baik, ya, tempat ngumpul-ngumpul yang terbaik. Wastiqbal al-wufud, dan juga dulu adalah tempat untuk menerima tamu-tamu dan duta-duta, utusan-utusan. Dulu mereka, ya, Rasulullah belum punya
istana ya, belum punya qasr, istana khusus, istana seorang nabi atau seorang pemimpin. Mana istana beliau? Istana beliau adalah masjid itu, tempat beliau menerima utusan-utusan dari berbagai negara dan berbagai kota yang ada waktu itu. Wa aqdu alwiyatil jihad, dan bahkan disitulah beliau memancangkan bendera jihad ya, dari situlah beliau mengatur pasukan jihad fi sabilillah. Dan juga masjid adalah fungsinya untuk memfasilitasi para orang-orang miskin dan para penuntut ilmu. Kalau ada penuntut ilmu datang dari jauh atau orang miskin yang tidak punya rumah, maka difasilitasi di masjid. Makanya ada istilahnya apa? Ahlu as-suffa, ahlu suffa. 70-an sahabat ya yang ahlu suffa. Di situ ada Abu Hurairah dan teman-temannya yang lain. Mereka miskin tapi mereka semangat untuk ibadah dan untuk menuntut ilmu. Mereka lah yang konsentrasi fokus menuntut ilmu dan rezekinya ditanggung oleh atau biaya-biaya hidupnya ditanggung oleh Baitul Mal kaum muslimin. Ya, mereka difasilitasi di masjid. Itu fungsi masjid ya di antaranya. Ya. الثاني للمحافظة على مكانة المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجد ضرارا لتفريق المسلمين أو يبنى على القبور أو تتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجدا. Ya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, Syekh mengatakan untuk menjaga kedudukan yang mulia dari masjid itu, Nabi kita SAW melarang beberapa hal. Di antaranya melarang masjid yang dinamakan masjid dirar dan bahaya. Dirar ya. Dan maksudnya adalah masjid yang dibangun untuk memecah belah kaum muslimin. Ya, seperti yang dilakukan oleh kaum munafikin. Ya, mereka membangun masjid sebenarnya untuk memecah belah kaum muslimin. Itu terlarang ya. Makanya dalam pembangunan masjid tetap kita mesti melihat bahwa akan kebutuhan itu ya. Bahwasanya memang kita susah menjangkau tempat sholat ya, maka kita mendirikan masjid ya, bukan untuk saling bersaingan ya, dan bukan untuk kita saling bermusuhan antara satu masjid dengan masjid yang lainnya. Karena itu bagus ya kalau dalam satu kompleks ada ada badan lembaga yang mengayomi semua masjid-masjid yang ada ya. Seperti kalau di BTP itu ya, di BTP jadi ketua untuk semua masjid-masjid yang ada di situ ya. Itu bagus ya, untuk kita tunjukkan bahwasanya kita punya masjid, dan punya masjid bukan untuk kita saling bersaingan, bermusuhan, tapi memang untuk sekedar memfasilitasi kaum muslimin agar mudah melaksanakan sholat di tempat yang terjangkau. Dan jangan sampai menjadi masjid yang kita anggap banyak bangga-banggaan tapi justru untuk memecah belah. Ada sebagian tempat yang sampai dikatakan sebagai 1000 masjid ya, tapi 1000 masjidnya subhanallah. Ana pernah datang di satu tempat yang seperti itu. Masjidnya berhadapan betul ya. Yang pisahkan cuma jalan raya saja. Ya, Ana mau datang sholat Jumat, ini sholat Jumat. Bisa juga ada sholat Jumat ya. Ya. Ada 3 meter. Ya. Dan ya saling jadi, dan punya sejarah ya, karena sejarahnya kenapa sampai karena tidak bagus cocok di sini, akhirnya buat lagi lalu di depan ya, Allahumma musta'an. Jadi baku ya, kalau ada khutbah di sini baku tantang, baku ya paling baik kalau baku serang khutbahnya ya, lalu bersaingan. Ini Allahumma musta'an. Itu masjid dirar yang terlarang. Juga dilarang masjid yang dibangun di atas kuburan ya, masjid yang dibangun di atas kuburan. Ini juga salah satu masjid yang terlarang, karena inilah perbuatan Yahudi dan Nasrani yang membangun masjid di atas kuburan orang-orang soleh, dan dikhawatirkan ini sebagai zariah ya, sarana untuk menyembah orang-orang soleh ya. Dan itu yang dilaknat oleh Nabi SAW. Dan juga menjadikan kuburan para nabi dan orang soleh sebagai masjid ya.
dilarang. Jadi dengan penuh penghormatan kita kepada orang-orang soleh, kita doakan ya mereka, tapi tidak boleh kita jadikan masjid di belakangnya atau depannya. Ya, apalagi kalau masjid itu, kuburan itu ada di dalam masjid. Ya, ini adalah di antara dzariah yang sangat terlarang dalam Islam. Ya. Oh ya, insyaallah. Nanti insyaallah akan ada. Ya. Bahkan kadang sebagian masjid bukan ya waktu sholat sudah selesai sholat langsung dikunci. Ya. Bahkan kadang sudah waktu sholat masih terkunci. Ya. Belum terbuka-buka juga. Ya. Allahumma musta'an. Jadi kadang mungkin cuma sholat Jumat saja dibuka. Ya. Kata Syekh di sini, masjid yang disayangkan adalah masjid yang tidak ada halaqah-halaqah ilmunya, masjid yang tidak ada pengajian-pengajiannya. Padahal mungkin dia besar, fasilitasnya sangat mewah. Ya. Tidak ada juga untuk belajar Al-Quran, tidak jadi masjid untuk berzikir kepada Allah, dan tidak ada nasihat-nasihat, pengajian-pengajian, kultum-kultum ya, di masjid tersebut. Ya. Terakhir. Al-Khamis, min al-jinayati 'ala al-ummati ikhraj at-ta'lim min al-masajid wa ta'til manzilatiha fil Islam wa hirman al-muslimin min barakatiha 'ala 'ilmi al-muta'allim wa sulukihi. Wa qad dzakara al-Fayruz Abadi anna ulama'a ma wara'a an-nahri lamma balaghahum bina'ul madarisi bi Baghdad wa ghairiha aqamu ma'tamal ilm. Ya, terakhir kata beliau, di antara hal yang merupakan bentuk penodaan ya kehormatan masjid atau keagungan masjid pada umat ini, ketika taklim, pengajaran ilmu dikeluarkan dari masjid. Masjid dikosongkan dari taklim, dari pengajaran ilmu, lalu dialihkan ke madrasah-madrasah, ke sekolah-sekolah, kampus-kampus. Ya, jadi seakan-akan masjid betul-betul memang khususnya untuk sholat. Kalau ada ilmu, maka dibangunlah sekolah, universitas, dan yang semacamnya. Ini kata beliau termasuk bentuk kedzaliman terhadap masjid. Ya, padahal ilmu itu berberkah, ya begitu banyak ulama-ulama kita, ya begitu banyak ulama-ulama kita itu terlahir dari masjid, ya dari ilmu yang mereka dapatkan di masjid. Kan ulama-ulama sekarang itu ya baru di mungkin 20, 30, 40 tahun terakhir ini para ulama-ulama kita bergelar akademik. Ya. 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu para ulama kita itu tidak ada gelar akademiknya. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mendirikan, beliau mudir pertama atau di antara mudir pertama di masjid di Universitas Islam Madinah. Beliau non gelar, ya artinya tidak ada gelarnya, tapi beliau syekh, ya beliau syekh, imam besar, ya beliau adalah ulama paling besar ya di masanya. Beliau talaki dari para ulama-ulama di masjid-masjid, ya. Maka kata beliau, ya ini tidak bermaksud untuk mengingkari adanya kampus, adanya sekolah, tapi jangan sampai masjid-masjid kita kosongkan dari ilmu. Bahkan sebagian besar orang-orang yang bisa menjadi ulama itu karena keberkahan ilmunya didapatkan dari masjid. Ya. Di sini katakan, dan menghalangi kaum muslimin dari keberkahan dari ilmu yang didapatkan di masjid. Bahkan Fayruz Abadi, ya Fayruz Abadi ini salah seorang ulama dan beliau murid dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala, penulis kitab Al-Qamus Al-Muhit ya, dan sebagian buku-buku yang lain. Beliau kisahkan bahwa ulama di daerah Samarkandi, Mawara'an Nahr, ya di daerah Samarkandi, ketika pertama kali didirikan madrasah-madrasah, ya, jadi kan dulu belajarnya dari masjid, tapi setelah mulai dibangun madrasah, tempat khusus untuk pengajaran ilmu di situ, di kota Baghdad atau di negeri Baghdad, di kota Baghdad dan beberapa kota-kota yang lainnya, mereka langsung mengadakan ma'tam al-ilm. Ma'tam itu biasa upacara kematian, ya.
Kalau ada yang meninggal dikatakan mengadakan maktam, acara semacam taksiyah atau upacara kematian. Jadi maksudnya mereka seakan-akan mengatakan ilmu sudah mati, ya. Jadi mereka mengadakan semacam ungkapan kesedihan bahwa ilmu ini sudah mati ketika ditinggalkan masjid dan dialihkan ke madrasah-madrasah. Ya. Sekali lagi bukan berarti kita menolak ya apa yang ada hari ini, tapi jangan sampai masjid itu tidak dimanfaatkan untuk menuntut ilmu, ya. Jadi tetap ya kita inginkan bahwa masjid-masjid tetap berfungsi sebagai markas ilmu di samping kampus-kampus dan sekolah-sekolah yang ada. Ya, bahkan sebagian ulama kita bilang dulu ya seperti umpamanya Azhar ya, Azhar salah satu dari kampus paling pertama di negeri kaum muslimin di Kairo sana. Dulu Azhar itu sejarahnya pertama kali di masjid. Makanya dibilang jami'. Jami' itu kan dalam bahasa Arab artinya masjid besar. Jami' Al-Azhar. Lalu sekarang dibangun universitas. Kalau universitas dalam bahasa Arab jami'ah. Jami'ah. Tinggal ditambah tamarbutoh, dan tamarbutoh biasa fungsinya adalah untuk menunjukkan muannas, perempuan, ya. Jadi dikatakan jami' dulu laki-laki, artinya dulu perkasa, ya, dulu hebat, ya, disegani ketika masih jami', lalu sekarang jadi muannas, ya. Jadi kadang gitu ya, sebagian bahwa keberkahan hilang ya ketika ilmu hanya dipelajari di kampus-kampus atau di sekolah-sekolah, lalu tidak lagi ada ilmu yang diajarkan di masjid, ya. Jadi tentu saja yang terbaik hari ini adalah memadukan antara keduanya. Ya, makanya Syekh bin Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika ditanya apakah kita cuma talaqi ilmu dari masjid atau kita juga sekolah formal, ya, beliau mengatakan hari ini dibutuhkan dua-duanya. Kita sekolah formal juga, tapi jangan sampai orang belajar hanya formalitas saja. Formalitas dalam artian ingin ijazah, ya, ingin resmi-resmian saja, ingin dapat gelar saja. Lalu talaqi yang lebih mulia, lebih berkah dan lebih ikhlas, ya. Ikhlas kan karena talaqi ilmu di masjid itu tidak ada ijazahnya, tidak ada syahadanya, ya. Adapun syahadah juga syahadah yang tidak bisa membeli sesuatu urusan-urusan duniawi, ya. Kadang ada memang syahadah ijazah yang diberikan oleh ulama yang mengajarkan, tapi bukan sesuatu yang bisa digunakan untuk meraup kekayaan duniawi. Ya, beda kalau kita sekolah yang sampai kita mendapatkan gelar yang banyak. Ya, kan itu hari ini tetap ya kita harus belajar di masjid di samping ya sekolah-sekolah yang kita juga berada di sana, kita juga mengambil ilmu di sana. Wallahu ta'ala alam, dan insyaallah nanti dalam pertemuan berikutnya sebelum kita masuk pembahasan yang baru kita akan sedikit menjelaskan apa yang diminta oleh Ustadz Qori kita, ya, yaitu ya tadi kita bilang tidak boleh masjid itu ada kuburan di dalamnya. Ya, pertanyaan yang sering, gimana dengan Masjid Nabawi? Katanya ya ada kuburan Nabi di situ. Ya, insyaallah, dan kita akan jadikan pembahasan pembukaan ya dalam taklid kita ke depan. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.